Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Nuri Fata Arahim dan teman saya Nailu Ijati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Aspek-aspek kehidupan masyarakat Arab Islam. Selamat menyaksikan. Presentasi kali ini kami akan membahas tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Ya, jadi rumusan masalah yang akan kami bahas ada 3, yaitu moral masyarakat Arab pra-Islam, situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pra-Islam, dan peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang moral masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut moral masyarakat Arab, kita harus tahu dulu silsilah bangsa Arab tersebut. Jadi, bangsa Arab termasuk ras Samiyah, terdiri dari Arab Baidah dan Arab Bakiyah, adalah bangsa Arab yang hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khotan dan keturunan Adnan. Tanah air asli orang Khotan adalah Arabia Selatan. Dari kalangan mereka muncul raja-raja Yaman, Saba, dan Himyar. Sebagian mereka berimigrasi ke utara dan membentuk kerajaan-kerajaan Hirah dan Khosasinah. Dari keturunan ini juga lahirnya suku-suku Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah. Adapun keturunan Adnan disebut juga Arab Musta'ribah, adalah percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah seorang anaknya, Adnan, menurunkan keturunan yang disebut orang Quraisy. Pada mulanya, wilayah utara diduduki golongan Adnaniyun atau keturunan Nabi Ismail, dan wilayah selatan diduduki oleh golongan Khotaniyun, yaitu keturunan Khotan. Akan tetapi, lama-kelamaan kedua golongan itu membaur karena perpindahan-perpindahan dari utara ke selatan atau sebaliknya. Oke, setelah kita mengetahui sekilas tentang silsilah bangsa Arab, baru kita akan lanjut ke bagian moral masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil pada mereka. Lebih jauhnya, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria, menyebutkan bahwa kondisi masyarakat Arab kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga barbarisme dan cenderung primitif. Dalam abad-abad menjelang kehadiran Islam, masyarakat Arab dikuasai oleh pemikiran syirik yang memandang berhala sebagai perantara dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka mempercayai keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Besar, pencipta alam semesta, pengatur segala kehidupan di langit dan di bumi. Mereka yakin bahwa segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya. Jika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Akan tetapi, pikiran yang ada di dalam benak mereka sangat sulit memahami ajaran tauhid yang diberikan oleh Nabi terdahulu. Mereka tidak yakin bahwa manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan penciptanya. Mereka tidak yakin bahwa tanpa perantara apapun, Allah mendengar dan mengetahui apa yang diminta dan diperbuat oleh manusia.
sebab mereka membayangkan bahwa dunia itu sempit dan terbatas. Tambah dikisruhkan lagi oleh berbagai adat kebiasaan dan tradisi sosial yang sedemikian rusak. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi terlampau jauh jarak yang harus dilalui untuk mendekatkan diri kepadanya. Untuk menenteramkan hati dan pikiran resah itu, mereka mencari-cari perantara, dan perantara yang berupa benda-benda itulah yang kemudian mereka pandang suci lalu dipuja dan disembah sebagai perwakilan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Bangsa Arab juga telah mengenal berbagai macam agama seperti paganisme, Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Bagi beberapa masyarakat Arab, konsep agama Tauhid terasa sebelum Islam masuk, dengan penyebutan Allah sebagai Tuhan dan pengkultusan Ka'bah sebagai bait Allah dan adanya ritual haji tiap tahunnya. Namun budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung berhala yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan. Selain itu, perbudakan menjadi salah satu ciri dari masyarakat Arab yang menunjukkan kejahilian mereka. Masyarakat Arab memperlakukan budak-budak secara tidak manusiawi karena mereka merasa memiliki hak penuh atas hidup matinya budak, fisik maupun mentalnya. Mengikut dari perkataan Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria, mengatakan bahwa masyarakat Arab itu bukan hanya jahiliyah namun juga barbarisme dan cenderung primitif. Hal itu dapat dilihat dari kemerosotan yang hebat dalam bidang keagamaan mereka yang terjerumus ke dalam pemujaan berhala seperti yang disebutkan sebelumnya, hingga nyaris tak berbeda dengan masyarakat bangsa-bangsa sekitarnya. Penyakit mental dan sosial membuat sebagian dari mereka mengalami kemerosotan budi pekerti. Semuanya ini disebabkan oleh kelengahan meninggalkan agama yang lurus dan benar, agama yang 19 abad sebelum Masehi dibawakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Oke, baiklah, bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang situasi politik masyarakat Arab pra-Islam. Jadi selama masa jahiliyah seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh. Mungkin karena kegersangannya dua negara dikuasai, Persia dan Romawi, tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan Persia dan Romawi. Bangsa Arab dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan, bahkan dalam hal sepele sekalipun. Misalnya terkena peperangan yang terjadi antara Bani Barks dan Bani Taklif yang berlangsung selama 40 tahun. Perang ini disebut dengan Perang Basus. Pada akibat tersebut, peristiwa itu terjadilah pembunuhan dan tindakan balas dendam. Masing-masing kabilah terkait bergerak membela warganya. Dalam peperangan ini, kedua belah pihak saling menghancurkan dan saling membunuh tawanan. Ketika itu, dunia Arab itu merupakan kancah peperangan terus-menerus, dikarenakan faktor geografis Arab yang dipengaruhi oleh gurun-gurun pasir yang luas dan tandus. Hal ini dapat dipengaruhi sifat dan perilaku rata-rata orang Arab yang terkesan keras. Dalam situasi politik ini, masyarakat Arab mempunyai pemimpin, namun mereka yang tunduk kepada syekh itu dalam hal yang berkaitan dengan peperangan. Dalam pemilihan pemimpin atau syekh, hanya yang paling tua usianya, yang terkaya, yang paling banyak anggota keluarganya,
ya paling layak mendapatkan kehormatan dari kepribadiannya dalam kabilah itu yang terpilih kepala kabilah Arab. Terus sehingga tegas dan keras dan juga terkenal dengan bertanggung jawab, murah hati, menjamu tamu, dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Ya meskipun demikian bangsa Arab terkenal kurang baik dalam perorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler dan universal dan juga lebih menentangkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Ya mungkin ini salah satu faktor sulitnya bersatu suku dan kabilah di Arab. Jadi sistem hidup mereka yang di sana atas kabilah-kabilah tidak menafikan adanya pemerintahan pusat. Dalam bentuk pemerintahan yang ada itu adalah oligarki atau pemerintahan suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan di dalam bidang tertentu. Jadi situasi politik ini saat itu masyarakat Arab pra-Islam belum memiliki ideologi dikarenakan kehidupan mereka yang masih bersuku-suku dan suku berperangan terhadap suku lain. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua, situasi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan sudah bisa melakukan transaksi berbau riba. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Ya, dari beberapa sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliyah dan pada masa awal Islam terdiri dari dua macam, yaitu dinar dan dirham. Jadi pada masa jahiliyah ini praktik riba terletak pada pegadaan dan kelebihan jumlah umur 1 tahun. Misalnya kan kayak seperti seorang berhutang, ketika sudah jatuh tempo datanglah pemberi hutang untuk menagihnya secara berkata, engkau akan membayar hutangmu ataukah akan memberikan tambahan bunganya saja kepadaku. Nah, itu kan termasuk riba. Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka ia pun membayarnya. Namun jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga 1 tahun ke depan. Jika hutangnya berupa ibnatun makdah atau anak unta yang berumur 1 tahun, maka pembayarannya menjadi ibnatun labun, yaitu anak unta berumur 2 tahun pada tahun kedua. Ya, kemudian itu akan menjadikan ikah anak unta berumur 3 tahun. Ya, kemudian menjadikan lagi jazah atau unta dewasa. Selanjutnya kelipatan 4 ke atas. Jadi bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian ini khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian seni modern seperti alat bajak, cangkul, garuk, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga terkenal di kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik meskipun bendungan Maghrib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Nah, jadi untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga menggunakan berbagai macam pupuk alami seperti pupuk kandang dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Nah, jadi sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sawah tanah. Ya, bagi hasil atau bekerja sama dengan pengarab ini menjadi jalur perdagangan. Jadi bangsa Arab berhubungan dengan bangsa yang lainnya, yaitu bangsa Syria, Persia, Habsyi, Mesir, dan Romawi. Ya, menurut bangsa-bangsa yang lain kan perdagangan merupakan unsur-unsur terpenting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Dan di sini juga hal yang dijelaskan faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab pra-Islam sebagaimana ditemukan oleh
Burhan al-Din Dallu ada sebagai berikutnya. Yang pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa perdagangan merupakan profesi yang paling bergengsi. Yang ketiga, terjadinya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di satu pihak dan penguasa Persia dan Ethiopia di pihak lain. Terus yang keempat, letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Yang kelima, mundurnya perekonomian dua imperium besar, Byzantium dan Sasaniyah, karena keduanya terlibat peperangan terus-menerus. Yang keenam, jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi dan kemudian ke tangan Persia pada tahun 257 Masehi. Yang ketujuh, dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz seperti Ukaz, Majna, Ju'al-Mazza, pasar Bani Kainuna, Dumad al-Zandal, Yamamah, dan pasar Wahid. Yang terakhir, terblokadnya lalu lintas perdagangan Byzantium di utara Hijaz dan Lautan Merah. Jadi di sini posisi Mekah yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan bertaraf internasional. Tentu saja komoditas yang diperdagangkan itu barang-barang mewah, walaupun kenyataannya tidak dapat dipungkiri adalah pada mulanya para pedagangan Quraisy merupakan perdagangan eceran, tetapi dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Mekah memperoleh kesuksesan yang besar sehingga mereka menjadi penguasa di berbagai bidang bisnis tersebut. Dan pada masa jahiliyah pada Islam ini dan awal Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi atau mata uang ini dibuat di negeri Romawi. 1 dinar pada masa itu setara dengan 10 dinar. Yang terakhir saya jelaskan yaitu situasi sosial dan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang pertama kita jelaskan itu masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota Adli dan penduduk gurun atau Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Kehidupan masyarakat Baduy berpindah-pindah atau nomadik dari satu tempat ke tempat lainnya. Di dalam pertengahan perjalanan biasanya mereka beristirahat pada suatu tempat dengan mendirikan kemah atau tenda, ya seperti kayak suka traveling ya, kayak ke gunung atau ke alam-alam apa gitu kan, sama seperti yang sama persis ya gitu sama situasi sosial ini gitu kan. Mengendarai unta, mengembalakan domba dan keledai, berburu dan menyerbu musuh. Menurut adat mereka merupakan pekerjaan yang pantas untuk para laki-laki. Nah, terus dalam perjalanan penggembaraan itu terkadang mereka menyerang musuh atau menghadapi serangan musuh. Terus terjadilah perang tersebut. Nah, jadi di sana pedang adalah senjata yang wajib mereka bawa. Mereka tidak segan-segan menghunuskan pedang untuk mempertahankan diri mereka. Nah, disitulah terjadi kebiasaan berperang di antara suku-suku yang ada di wilayah Arabia. Dalam memperhitungkan keturunan, masyarakat Arab telah mengenal sistem patrilineal, yaitu sistem sosial dengan mengikuti garis bapak. Yang maksudnya itu di belakang nama mereka akan diikuti dengan nama status dalam keluarganya. Ya, contohnya seperti laki-laki kan harus ada bin dari kata ibnu yang berarti laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan menggunakan sebutan binti. Sementara
kehidupan masyarakat Baduy terbentuk dalam kelompok suku-suku yang dikenal dengan sebuah kabilah. Berdasarkan hukum ini, seseorang harus dibela oleh sanak keluarga dari pihak laki-laki bila dibunuh oleh salah seorang suku lain, sedangkan sanak keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh, jika mereka menghendaki pertumpahan darah lebih lanjut, harus menyediakan tebusan darah berupa sejumlah uang imbalan untuk diberikan kepada ahli waris si korban. Ya, karena itu wajarlah bila keturunan terdekat dari pihak laki-laki secara hukum berhak mewarisi harta milik seseorang pada saat dia meninggal. Sedangkan pada kaum wanita, sanak keluarga jauh dari anak-anak yang belum dewasa tidak memiliki hak seperti itu. Namun demikian, tampaknya pembuatan wasiat pun biasa dilakukan setidak-tidaknya di Mekah. Pada kaum wanita, masa itu memiliki posisi paling jelek dibanding wanita lain di dunia kala mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak tersebut, hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita berapapun ia suka dan dapat menceraikannya kapan saja ia mau. Bila seorang ayah diberitahu bahwa anaknya lahir seorang wanita, ia sedih, bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras dan menentang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Arabia besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arabia sebagai wilayah tandus dan gersang telah menyelamatkan masyarakatnya dari serbuan dan penindas bangsa asing. Jadi keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang Sahara juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Ya, jadi masyarakat Arabia adalah salah satu-satunya masyarakat yang tidak mengirimkan duta kepada Alexander Agung yang pernah bercita-cita menjadikan Arabia sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Nah, jadi dalam bidang hukum, Mustahab Said Al-Hakim sebagaimana dikutip oleh Zain Mubarak menyebutkan bahwa bangsa Arab Islam menjadikan adil sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam hukum, yang diantaranya yaitu istibada, polyandry, maktu, bada, sihir. Selain beberapa tipe perkawinan di atas, Pize yang mengutip pendapat Abdurrahim dalam buku Qas Al-Gumma juga menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yaitu bentuk perkawinan yang diberikan saksi oleh Islam, yakni seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayarnya tertentu, atau mirip kayak kawin kontrak. Terus prostitusi biasanya dilakukan kepada para pendatang atau tamu di tenda-tenda dengan cara mengibarkan bendera sebagai tanda memanggil. Jika wanitanya hamil, ya maka memilih antara laki-laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anaknya yang dikandung. Terus yang terakhir, mut'ah adalah praktik yang umum dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam, meskipun pada awalnya Nabi Muhammad SAW membiarkannya, tetapi selanjutnya melarangnya. Hanya kelompok Syiah Itza Asy'ari yang mengizinkan perkawinan tersebut. Nah, dari uraian di atas itu menunjukkan bahwa kondisi sosial Arab meskipun cenderung primitif memiliki nilai peradaban yang tinggi, ia mengakibatkan peperangan terus menerus, kebudayaannya tidak berkembang, bahan-bahan sejarah Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab dan dalam masyarakat. Oke, dan bagian terakhir adalah peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Peradaban Arab adalah akibat pengaruh
pada kebudayaan dan peradaban Arab. Jadi bangsa Arab memiliki peradaban itu sudah tercampur, sudah terpengaruh oleh budaya dari bangsa-bangsa lain. Pengaruh ini masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur. Yang terpenting diantaranya adalah melalui hubungan dagang dengan bangsa lain, melalui kerajaan-kerajaan protektorat, Hirah dan Ghassan, dan masuknya misi Yahudi dan Kristen. Melalui jalur perdagangan, bangsa Arab berhubungan dengan bangsa-bangsa Syria, Persia, Habsyi, Mesir, dan Romawi, yang semuanya telah mendapat pengaruh dari kebudayaan Helenisme. Melalui kerajaan-kerajaan protektorat, banyak berdiri koloni-koloni tawanan perang Romawi dan Persia di Ghassan dan Hirah. Penganut agama Yahudi juga banyak mendirikan koloni di Jazirah Arab, yang terpenting diantaranya seperti Yastrib. Penduduk koloni ini terdiri atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang menganut agama Yahudi. Meski Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya pada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menyenangkan dan mengetahui nasib baik dan buruk. Demikianlah keadaan bangsa dan Jazirah Arab menjelang kebangkitan Islam. Masyarakat Arab pada zaman pra-Islam telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan artefak yang berbentuk material dan non-material dari kerajaan-kerajaan yang telah ada sebelumnya. Kerajaan tersebut seperti Saba, Ma'in, dan Qutban. Peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yakni material dan non-material. Beberapa sifat khas yang dimiliki bangsa Arab pra-Islam seperti secara fisik mereka lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh, kurang bagus dalam pengorganisasian kekuatan, dan lemah dalam penyatu aksi. Faktor keturunan, kearifan, dan keberanian lebih kuat dan berpengaruh. Mempunyai struktur kesukuan yang diatur oleh kepala suku atau klan. Dan posisi wanita tidak boleh baik dari binatang. Wanita dianggap barang-barang dan hewan ternak yang tidak mempunyai hak. Setelah menikah, suaminya pun sebagai raja dan penguasa. Maksudnya di sini, setelah menikah, suami dianggap sebagai raja dan penguasa yang berhak mengatur seluruh kehidupan wanitanya tersebut atau istrinya. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like and comment di YouTube kami.